syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka aksi nyata pendidikan guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Betty Rahayu. Adapun pertama-tama acara ini adalah dalam rangka aksi nyata pendidikan guru penggerak yang dilakukan oleh Ibu Betty Rahayu sehingga harus membutuhkan sosialisasi kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Jenar. Agar berjalan lancar pada acara kesempatan kali ini, marilah kita memulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti sampai selesai diberikan kemudahan dan kelancaran. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan kepada beliau Bapak Edri Yunanta, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Betty Rahayu selaku guru penggerak, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama puji syukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Yang kedua, acara ini tentu terkait dengan program yang sedang dijalani oleh Ibu Betty Rahayu selaku guru penggerak. Oleh karena itu mari kita dukung bersama. Kemudian minimal mari kita dukung, kita bantu bersama agar sukses Bu Betty ini juga tentu akan membawa nama SMK Negeri 1 Jenar. Kemudian yang kedua, kalaupun kita belum bisa mendukung optimal, minimal kita tidak melibeti langkah Bu Betty. Artinya kalau kita belum optimal memberi bantuan dan mendukung, minimal kita jangan jikari, jangan membuat ribet. Jadi ini dua hal yang mari kita lakukan bersama-sama. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan ketika kita membantu seorang teman, sesungguhnya adalah kita membuka jalan untuk mencari bantuan pada saat kita nanti membutuhkan. Oleh karena itu, karena ini juga terkait dengan sekolah, kebersamaan di sekolah kita, mari bersama-sama kita dukung, kita optimalkan agar apa yang dilakukan Bu Betty ini bisa membawa hasil maksimal sehingga bisa lolos dengan baik dan pada akhirnya juga nama SMK Negeri 1 Jenar akan terbawa juga. Demikian saja yang bisa kita sampaikan dan selamat melakukan aksi nyata Bu Betty. Kepada Bapak Ibu yang lain, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Betty Rahayu, yaitu mengenai aksi nyata terdiri dari 4 modul. Yang pertama modul 1 filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 2 yaitu peran dan nilai guru penggerak, kemudian nanti modul 3 yaitu visi guru penggerak, dan terakhir modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian waktu sepenuhnya kami berikan pada Ibu Betty Rahayu untuk menyampaikan paparannya. Monggo. Terima kasih kepada Ibu Betty. Mohon izin untuk membuka masker, Bu.
Mohon maaf, saya sambil berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala, Bapak Ibu Nanta Besar SPDMPD, teman-teman seprofesi SMK Negeri 1 Jenah, mohon maaf, bukan kami menggurui atau kami merasa pintar, tapi memang kami mendapatkan tugas, yaitu mensosialisasikan aksi nyata ini, di mana kami mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan, dan ini sudah kami jalani kurang lebih 2 bulan. Baru modul 1, dan aksi nyata untuk modul 1 ini ada 4, yaitu modul 1.1 yang berisikan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, yang nanti diharapkan di sini akan menjadi peran dan nilai semua Bapak Ibu guru. Kemudian modul 1.3 yaitu visi guru penggerak itu sendiri, yang nanti juga akan diimplementasikan ke dalam sekolah-sekolah, di mana akan menjadi visi guru itu sendiri. Kemudian modul 1.4 yaitu budaya positif yang ada di sekolah kita dan sekolah di seluruh Nusantara. Langsung saja, yaitu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, yaitu adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuasaan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendidikan yang berpusat pada anak ini juga terdapat di Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan murid adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu, tetapi untuk berhamba pada sang anak. Yang dimaksud berhamba di sini adalah berpusat. Jadi selama ini kita terlalu egois, maksudnya apa yang kita miliki anak-anak harus mengikuti. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan tidak seperti itu. Kita justru yang pendidikan itu yang berpusat pada anak. Itu. Kemudian asas pendidikan yang lebih terkenal dengan Pancadharma menurut Ki Hajar Dewantara juga ada 5, yaitu sesuai dengan kodrat alam, kemudian kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, pendidik harus menuntun sang murid untuk diberi kebebasan dalam belajar. Kebebasan di sini bukan berarti bebas besan tidak, tetapi bebas menurut sesuai kodrat mereka. Jadi kita harus pamong, ngomong ya, dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak itu tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk setiap ada informasi atau pembelajaran yang sifatnya itu dari luar, baik luar kota, luar negeri, itu kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sesuai budaya yang ada di masyarakat, terutama di masyarakat Jenah. Kemudian muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konten sosial budaya yang ada di Indonesia. Jadi walaupun ada pengaruh luar, tetapi kita tetap harus menyaring. Contohnya banyak nih Bapak Ibu, misalnya ada sekarang anak-anak kan TikTok, nah itu ada TikTok, itu kita harus menyaring apakah TikTok ini membangun kita, membangun diri anak-anak, atau TikTok dengan yang negatif-negatif. Nah itu mohon untuk disaring nanti. Kemudian tujuan pendidikan itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara juga menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan
kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, ya, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi kita tidak bisa merubah anak, tetapi kita hanya menuntun anak mencapai apa yang ada di dirinya atau kodrat alam, kodrat yang sudah dibawa sejak lahir. Nah, di sini nanti filosofi pendidikan itu kita sebagai guru, mari kita refleksikan bersama dari pengalaman belajar di masa lalu itu dengan filosofi pendidikan sebagai pamong. Kita sebagai pendidik harus pamong, harus menuntun. Jadi menuntun tumbuh dan dalam mencapai kodrat anak itu sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu teknologi. Kemudian semboyan Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar dan kita sering mempelajari, membaca, mempelajari itu ada 3, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Abdi di depan kita itu harus memberi contoh atau teladan. Contoh kita sekarang adalah belajar untuk disiplin tetap tepat waktu, jam 7 harus sudah berada di lingkungan. Makanya kita harus sebagai pendidik jam 7 kurang harus sudah di tempat. Itu kita harus berani memberi contoh, karena memang semua yang ada budaya positif yang ada di sini, di sekolah ini terutama, kalau tidak dimulai dari diri itu tidak akan bisa, seperti yang Bapak Kepala tadi pagi ngendikaken itu. Kemudian madya pamungkas, apabila kita berada di tengah itu harus mampu membakar semangat dan mengembangkan motivasi anak. Jadi di sini kita di tengah-tengah, apabila anak mau lomba ini harus memberi semangat. Jangan ngendor-ngendor SMP jurnal enggak boleh begitu. Kita harus menyemangati. Kamu bisa, kamu mampu, dan kamu harus bisa menjalani semua itu. Kita tidak kalah dengan yang lain. Itu kita harus membakar semangat anak-anak. Walaupun di pikiran kita tetap harus menyemangati dan memotivasi. Kemudian yang ketiga adalah tutpuri handayani, di mana kita sebagai pendidik harus memberikan dorongan dari belakang. Anak-anak biasanya kan sudah sudah pasrah. Misalnya lomba tidak menang, aku kalah dulu. Kemarin kita mengikuti lomba biaya cukai, ternyata yang ikut itu 6.050. 6.050 ini, Bu, saya nggak menang WA saya seperti itu. Tapi kita tetap harus memberikan dorongan. Ini belum menang, bukan berarti belum, tetapi kemenangan yang tertunda. Kita harus seperti itu. Besok ada lomba lagi, ikut lagi. Itu contohnya seperti itu. Kemudian karakter yang bisa menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan itu sendiri adalah profil pelajar Pancasila, di mana kita harus menjunjung tinggi ini. Ada 6 profil. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Ini harus dimiliki pelajar Indonesia. 6. Apabila ingin mencapai karakter yang siap bersaing di luar sana untuk masa depan, kita harus menggembur-gemburkan, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila di dalam murid atau anak-anak kita. Ya, yang dilakukan guru untuk membangun sekolah sebagai institusi pembentukan karakter itu ada 9. Yang pertama adalah nilai inti yang disusun, didefinisikan, dilaksanakan, dan tertanam dalam budaya sekolah. Nilai inti di sini itu harus dibentuk dulu. Jadi kita membangun itu harus bekerja sama dengan semua lini, dari semua warga sekolah, duduk bersama, ada kepala sekolah, kemudian kita para guru, perwakilan OSIS, komite sekolah, dan
yang lain-lain ya, semuanya harus ada. Itu membentuk nilai inti. Kira-kira yang mau kita tonjolkan di lingkungan kita, yang menjadi budaya positif kita itu apa? Seperti contoh misalnya Bantara. Bantara kita is the best. Nah itu kita harus gemborkan, kita harus perkuat itu, kita pertahankan. Kemudian yang kedua, karakter harus secara komprehensif, menggambarkan cara berpikir, merasa dan berperilaku. Di sini membantu murid memahami, peduli secara konsisten, berperilaku sesuai nilai yang tadi kita rumuskan atau kita susun. Kemudian yang ketiga, sekolah menggunakan pendekatan yang komprehensif dan proaktif untuk mengembangkan karakter. Jadi disusun sesuai dengan kurikulum, budaya sekolah, kemudian peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan pemerintah maupun peraturan dari KJD ya. Mungkin kalau di sini ada ya di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, sekolah harus menjadi komunitas yang menunjukkan rasa peduli. Kita harus membantu, mempedulikan keadaan atau kegiatan anak, gitu ya. Apapun itu, contohnya, tapi yang positif ya. Contohnya tadi Bantara, pendidikan moral, karakter yang biasanya kita pakai ini, misalnya mengundang dari koran dan lain-lain. Kemudian yang kelima, untuk mengembangkan karakter, murid membutuhkan kesempatan agar dapat berperilaku baik secara moral. Di sini kita pendidik sebagai pendidik harus melibatkan murid secara aktif. Jadi misalnya kita ada kegiatan seperti misalnya saya mengambil gambar, misalnya kita gunakan AI membuat profil sekolah. Kita libatkan anak-anak, kita libatkan murid-murid untuk membuat ini. Jadi kemudian mungkin lagi kita akan berdiskusi misalnya tentang adanya Dies Natalis. Nah itu kita duduk bersama berdampingan. Kira-kira mau buat apa, acara apa? Itu kita harus melibatkan murid secara aktif. Kemudian yang keenam, melibatkan seluruh staf sekolah. Seperti tadi yang saya matur, semuanya harus terlibat. Kemudian yang ketujuh, memerlukan kepemimpinan positif dari staf sekolah dan murid. Kepemimpinan ini contohnya adalah OSIS, Pramuka, Bantara. Jadi anak-anak itu dilatih untuk berkepemimpinan. Jadi kita ngawasi anak-anak yang aktif, proaktif terhadap kegiatan. Itu seperti itu. Jadi kepemimpinan yang positif. Kemudian yang delapan, melibatkan orang tua dan komunitas sekolah lainnya. Contohnya kita adalah hidup bermasyarakat nih. Itu misalnya ada tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lain di sekitar kita. Kita harus melibatkan beliau-beliau untuk memutuskan atau melibatkan kegiatan yang ada. Kemudian yang kesembilan, menilai hasil pendidikan karakter dan melakukan improvisasi secara berkala. Jadi kita harus menilai, mengevaluasi supaya ada improvisasi secara berkala, ada peningkatan dari satu kegiatan-kegiatan yang lain dan mengarah ke kualitas yang lebih baik. Kemudian yang paling penting di sini antara pendidikan yang telah kita lakukan dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan konkret yang akan kita hadapi dan kita lakukan bersama. Yang pertama adalah mengubah pola pikir dari mengajar ke menuntun, ngemong, dan amok. Ini yang paling sulit. Selama ini apabila kita menjadi guru, jadi pendidik, itu egois maksudnya, itu akan sulit untuk menuntun, ngemong, dan amok. Kedua, memahami karakter peserta didik sesuai dengan kodrat alam. Jadi kita harus membentuk atau membuat suatu kegiatan di mana akan menyalurkan kodrat anak ini. Misalnya ada yang pintar kiroah, ada yang pintar kaligrafi, ada yang pintar video shooting, ada yang pintar baris berbaris, menyanyi dan lain-lain. Itu kita harus membuat suatu kegiatan di sini agar kodrat alam anak itu muncul, dan itu tidak bisa kita egois. Kamu harus mengikuti ini, tidak bisa. Kita harus
dan alam itu beda-beda tuh, dan anak itu beda-beda. Contoh, satu, ada anak yang pintar matematikanya juara, ada nilai 90, 100 dan lain-lain. Tetapi ada anak yang nilainya itu bawah, ada yang kurang dari KKM, mungkin 50, 40, 30 gitu. Tetapi jangan salah gitu, bapak-bapak nih. Di sini kemungkinan anak-anak itu mempunyai keunikan. Mungkin dia tidak bisa di bidang menghitung, tapi dia pintar nyanyi. Nah, kita salurkan bakatnya, nyanyi. Kalau misalnya ini kok nyanyi juga masih tidak bisa, mungkin melukis dan lain sebagainya. Itu kita yang bertugas itu sekarang kita mendidik itu, kita harus menuntun, ngomong dan pamong itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Kemudian mengajak peserta didik untuk melestarikan budaya lokal, budaya yang ada di sekitar. Contoh, kita ada belajar kemarin apa itu, doa bersama ya. Kita duduk bersama, kita harus memberi contoh. Semuanya harus hadir, terutama bapak ibu dulu, bapak ibu guru dulu. Kemudian anak-anak, nanti anak-anak akan mengikuti. Kemudian sholat, biasakan seperti itu. Nanti akan anak-anak akan mengikuti. Itu perubahan yang harus kita ubah dari yang lama dan sekarang, istilah Merdeka Belajar. Itu. Kemudian peran dari seorang guru yang nanti akan kita hadapi bersama di situ adalah satu, pemimpin pembelajar. Kita harus menjadi pemimpin pembelajar. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. 3, mendorong kolaborasi antar guru. 4, menjadi judge bagi guru lain. Dan 5, mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai-nilai yang ada pada diri guru nanti adalah mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, di sini inovatif. Kita sebagai pendidik itu harus mencoba hal-hal yang baru. Jadi jangan stagnan di situ aja. Kita harus berani melangkah, membuat perubahan, membuat perkembangan dalam media pembelajaran kita. Contohnya seperti itu. Aplikasi yang kita gunakan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada di sini. Nanti akan membuat anak itu senang. Tapi kalau stagnan di situ aja, anak-anak mesti moco meneh gitu. Jadi usahakan ini kita berubah. Kemudian bergerak aktif. Kemudian berani berkarya. Harus mulai memberikan diri, membuat sebuah karya, membuat sebuah perubahan tentang pembelajaran. Karena kita bertugas di pembelajaran. Kemudian reflektif, introspeksi diri mengenai apa yang sudah saya lakukan hari ini, pembelajarannya bagaimana, anak-anak antusias apa tidak, kemudian bagaimana untuk anak-anak sendiri, apakah anak-anak bisa mengikuti kita atau tidak, itu harus kita introspeksi diri. Kemudian pola pikir terbuka, kita harus terbuka, diberi masukan teman, diberi masukan orang lain, kepala sekolah, pengawas sekolah dan lain sebagainya, kita harus terbuka dan mau, tidak marah-marah ya. Kemudian berpihak pada murid. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus among, ngemong, dan pamong. Jadi pendidikan sekarang harus menuntun anak menuju kodratnya. Kemudian yang keempat, kolaboratif. Kolaboratif di sini berkomunikasi dengan orang tua, rekan guru, dan warga sekolah yang lain. Jadi kita pendidik harus bisa berkomunikasi. Kemudian mengajak dan berbagi praktek baik untuk melakukan perubahan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi di sini kita harus mengajak berbagi praktek baik kepada teman yang lain. Jadi kalau misalnya ada saya bisa misalnya ada program pembelajaran misalnya pakai Canva, ayo seperti ini gitu ya. Kemudian mandiri, mampu mengambil keputusan tanpa dipengaruhi orang lain. Contoh, ada ikut diklat atau pelatihan untuk mengembangkan kreativitas kita ikuti tanpa harus disuruh bapak kepala, tanpa harus ada surat tugas, kita harus berani. Kemudian berani mengambil risiko untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan perkembangan iptek dan perkembangan zaman. Ini yang harus kita ikuti. Harus berani mengambil risiko.
Kalau zamannya sekarang online dari IT, kita harus ikuti. Bagaimana caranya? Belajar dari teman. Kalau tidak, ya belajar online atau belajar dari mana saja bisa. Kemudian memperbanyak belajar sendiri tanpa harus diberi tugas. Visi kita sebagai seorang guru harus memiliki visi sebagai arah dan tujuannya, bergerak dan menggerakkan. Itu yang paling sulit, bergerak dan menggerakkan. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan sebuah paradigma perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan ini dapat diterapkan dalam manajemen perubahan. Manajemen perubahan IA, inquiry apresiatif, itu ada tahapan alur baja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Contoh. Kami misalnya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Buat pertanyaannya apa? Untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak itu bagaimana? Kita buat pertanyaan sendiri. Kemudian tindakan yang harus kita lakukan apa? Mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkaitan pentingnya pengembangan kreativitas anak ini. Kemudian membaca literatur, literasi yang ada mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan. Kemudian ambil pelajaran. Apa yang mau kita ambil dari mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak tadi? Nah, itu contohnya. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Siapa? Ya, ini kita tindakannya adalah mencari karya nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak itu berjalan dengan wawancara, dengan koresponden, studi literasi, kemudian baik secara mandiri maupun secara kolaborasi. Kemudian mewawancarai, survei dan lain-lain dari guru MDMP mungkin, teman guru yang lain, kepala sekolah, pengawas, murid, bahkan orang tua. Ini harus kita ambil pelajaran semua. Kemudian gali mimpi. Apa yang mau kita gali dalam mimpi ini? Apakah kebiasaan baru itu yang saya bayangkan itu terjadi? Gitu ya. Kita bayangkan seperti tadi, kreativitas anak itu akan meningkat apabila kita melakukan ini. Ternyata kita gali mimpi, bermimpi dulu. Saya kalau menggunakan media pembelajaran Canva, anak-anak pasti kreatif. Itu gali mimpi. Kemudian tindakan yang kita buat itu akan membuat deskripsi sikap dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Jadi dari hasil yang sudah ada yang lama dengan pembelajaran Canva tadi, kita bandingkan kira-kira ada perubahan tidak. Kalau ada berarti kita berhasil, mimpi kita nyata, mimpi kita bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak, kita harus merubah mimpi kita menjadi lebih baik dan bisa dimengerti. Kemudian jabarkan rencana. Apa yang sudah menjadi rencana dari mimpi-mimpi itu kita jabarkan. Apa langkah yang paling sederhana yang paling kita akan bisa lakukan? Nah, di sini membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak. Itu tentang apa saja sikapnya, pola pikir, menunjukkan kreativitas, kemudian produk apa saja, gitu ya. Contohnya kemarin saya sudah menerapkan, alhamdulillah ini kami sudah menerapkan Bapak dari awal sampai akhir sudah kita terapkan di kelas kami. Itu anak-anak, contohnya kami ambil adalah membuat desain video dengan pilihan anak. Temanya dari kita tentukan pilihannya, kemudian kita beri kebebasan anak di dalam memilih menggunakan aplikasi apa yang mau digunakan. Itu seperti itu. Nanti rencananya panjang, nanti akan digunakan kemudian atur eksekusi. Setelah kita menjabarkan rencananya, kita akan mengatur eksekusi. Kapan kita memutuskannya, kapan kita menggunakannya, itu harus jelas. Siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau
mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas kita di setiap misalnya tanggal 1 bulan sekali lah. Adakah perubahan yang signifikan? Adakah perubahan di dalam ini? Gitu. Adakah dari yang kemarin dengan sekarang, dari 1 bulan yang lalu dengan yang sekarang, beda apa enggak? Nah, gitu. Apakah di sini tuh anak-anak bisa merasa nyaman, enjoy atau tidak? Itu yang dikatakan merdeka belajar. Jadi kita tidak menekankan harus mengikuti Bu Betty semua, itu tidak. Jadi kita yang harus mengikuti anak-anak. Kita sebagai pendidik harus menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah agar siswa itu dapat belajar dengan aman dan nyaman sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensi diri, kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya akan tumbuh dengan pembiasaan. Jadi budaya itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nanti lama-lama seperti ini jam 7 kurang 5 menit masuk, nanti lama-lama tuh seperti Bapak Kepala Sekolah ngendikan. Pertama separuh, satu kelas isinya 5. Jam 7 kurang 5. Ternyata benar. Dan cuma 5. 1 minggu tambah 10. Nanti lama-lama akan alhamdulillah full. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi itu akan menjadi budaya pembiasaan. Kemudian dalam pembiasaan yang menjadi budaya positif dibutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Jadi ini kita harus bekerja sama dengan semuanya. Dari depan gerbang sampai kelas kita harus bekerja sama. Kemudian dalam menerapkan pembiasaan dibutuhkan disiplin positif. Disiplin itu mengandung unsur disiplin diri, motivasi intrinsik yang merupakan kesadaran diri, bukan merupakan paksaan dalam bentuk aturan atau sanksi. Jadi disiplin itu bukan sanksi. Jadi seperti itu. Motivasi intrinsik itu muncul karena adanya suatu keyakinan terhadap satu nilai di mana keyakinan kelas itu dibuat bersama dan disepakati bersama. Selaku pendidik, mengembangkan budaya positif di sekolah menjadi hal yang sangat penting. Mulai dari membekali diri dan melatih komunikasi. Ini yang paling susah. Disiplin positif di sini mengandung unsur konsep disiplin positif dan motivasi. Menciptakan murid untuk merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, memiliki motivasi, itu yang paling utama. Kemudian keyakinan kelas. Peraturan kelas merubah menjadi kesepakatan kelas. Ini yang selama ini kita mindset kita harus kita rubah. Yang awalnya itu adalah peraturan yang sudah jadi. Jadi anak-anak begitu masuk SMK Negeri 1 Jenang sudah disodori dan tanda tangan orang tua untuk peraturan kelas. Sekarang harus kita rubah menjadi kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini duduk bersama antara murid dan pendidik dan pemangku sekolah lainnya, pemangku kepentingan, duduk bersama memutuskan bersama. Ini yang harus kita rubah. Jadi yang menjadi kesepakatan itu apa? Anak-anak jadi dari diri anak, bukan kita yang menekankan. Nanti ada contoh di belakang. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. Di sini anak-anak harus kebutuhannya harus bisa. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kebutuhan bertahan hidup. Itu kebutuhan yang mendasari diri anak. Kemudian 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik itu bisa dikatakan penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu 5 posisi kontrol yang ada di dalam diri pendidik. Kemudian segitiga restribusi. Nanti semakin kesana semakin asik Bapak Ibu. Jadi di sini memang kita harus merubah paradigma kita yang lama menjadi paradigma yang baru. Di sini. Kemudian segitiga restitusi dapat menguatkan karakter positif karena bukan lagi menghukum anak, tidak ada menghukum anak itu. Jadi bukan menghukum. Jadi ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan misalnya membayar, dengan tanda tangan. Kamu tidak mengulangi dengan menulis 100 kali dan lain sebagainya. Sudah tidak zaman. Sekarang adalah memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf tidak. Karena kalau kita fokusnya ke sana, anak-anak
besok mengulangi kesalahan lagi. Dan ini kita tidak harapkan seperti itu. Tetapi dengan menebus kesalahan, orang yang berbuat salah itu akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan itu tidak pernah terjadi. Besok berbuat salah lagi. Kalau ini paradigma yang lama. Kemudian tujuan utama dari pendidikan karakter itu bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga untuk menumbuhkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat. Ya, contohnya kita di sini kamu harus masuk jam 7. Wah, kita katakan seperti itu tadi. Nah, ini yang dinamakan kita itu mendidik karakter itu seperti itu. Tetapi ini akan dibuktikan dengan dia di masyarakat, kembali ke masyarakat itu memberi contoh. Seperti misalnya ada Ninom, nah itu memberi contoh, ternyata undangannya Ninom itu jam 1 kurang sudah ada. Itu contoh nyata seperti itu. Dan ini yang paling kita tekankan Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu? Menstabilkan identitas. Apabila anak itu melakukan kesalahan, kita tidak bisa menghukumnya. Harus satu, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang salah, yaitu memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Ini nanti akan saya kasih contoh. Kemudian menanyakan keyakinan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak itu akan merasa dia nyaman dan enjoy dalam melakukan sesuatu apabila dia tidak bertentangan dalam dirinya. Itu ternyata seperti itu. Nah, kesimpulannya nanti ada contoh di Bapak Ibu. Menerapkan segitiga restitusi itu dapat menguatkan karakter murid dengan menciptakan budaya positif yang terjadi akan menjadi kekuatan diri. Restitusi menciptakan identitas berhasil sebagai bentuk kontrol dengan menerapkan posisi manajer dalam membenahi perilaku siswa yang melanggar keyakinan kelas. Kemudian hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru menjadi penuntun perilaku dengan menguatkan karakter positif dengan menumbuhkan motivasi intrinsik guna menanamkan keyakinan atau nilai kebajikan sebagai budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi memang satu rangkaian, satu paket ini. Nah, ini kesimpulan lagi, bergerak. Kita harus sebagai pendidik harus bergerak itu dari hati kita. Tergerak dari hati. Bergerak itu penerapan. Kita harus bergerak masuk pagi. Harus tidak terlambat karena kita memang seperti itu. Jangan disuruh, nanti disuruh kalau itu sama Pak Hendri takut ya itu isu-isu maka tidak seperti itu. Memang itu kita harus bergerak, menggerakkan. Sudah memberi manfaat, kita harus menggerakkan dengan murid, memberi contoh, terus memberi masukan kepada murid. Seperti itu. Kemudian guru itu harus menguasai kelima peran guru agar bisa berperan lebih maksimal sebagai guru itu sendiri. Jadi seperti itu. Ini ada contoh yang sudah kami lakukan. Penerapan kesepakatan kelas itu akan dibuat di awal, biasanya awal pembelajaran. Kalau saya buat awal kali masuk kelas. Itu seperti itu kemarin kan baru separuh, sehingga kita masukkan ke classroom. Saya buat di situ kesepakatan kelas. Itu kira-kira apa yang ada di unek-unek anak-anak, ditulis di situ. Ini contohnya ini. Oke, ada di situ saya buat materi yaitu kesepakatan kelas. Kemudian contohnya di sebelah sana komentarnya ada saya kesepakatan kelasnya apa. Ada anak yang tidak boleh makan di dalam kelas
lain-lain, sampai kalau menghargai orang lain dan lain-lain. Masih banyak lagi Bapak Ibu. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Yang tadi penerapan kelas ini jadi begini Bapak Ibu, kita buat berdampingan dengan anak atas unsur anak, kemudian nanti kita simpulkan bersama-sama. Sehingga apabila anak itu melanggar, kita bisa, oh ini kamu melanggar di sini. Kamu melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oh iya, anak-anak nanti akan seperti itu. Contoh lagi, ini kemarin sudah saya praktekkan. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktek segitiga restitusi. Saya Betty Rahayu, SMK Negeri 1 Jenar, CGP Angkatan 4, Kabupaten Sragen. Dian, tahu nggak kenapa Mbak Dian dipanggil Bu Betty ke sini? Tahu Bu, saya mengantuk dan malas saat belajar. Oh, berarti Mbak Dian punya alasan kenapa kok malas dan mengantuk di kelas? Iya Bu, karena saya begadang tadi malam karena pagi ini ada ulangan matematika. Oh, jadi karena begadang karena belajar, karena hari ini ulangan matematika, jadi hari ini malas dan mengantuk ya. Berarti Mbak Dian itu sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Masih ingat nggak Mbak kesepakatan kelas yang kita buat bersama kemarin itu? Masih Bu, salah satunya menghargai orang lain dan menghormati orang lain. Baik, berarti masih ingat ya Mbak Dian hari ini malas dan mengantuk di kelas karena tadi malam begadang dan belajar sampai hampir pagi ya. Nah itu sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Kemudian Mbak Dian itu sebenarnya tidak satu-satunya yang melakukan kesalahan seperti ini. Banyak. Jadi jangan berkecil hati. Hal seperti ini biasa terjadi. Ya. Jadi tetap semangat, tetap menyemangati teman-teman juga. Bu Betty juga pernah melakukan kesalahan yang sama di waktu dulu. Terus kemudian dari pelanggaran ini kira-kira nilai apa yang terkandung di dalam semua ini Mbak Dian? Nilai tanggung jawab. Baik, terima kasih. Untuk kedepannya berarti Bu Betty harap tidak akan mengulang. Setelah melakukan praktek restitusi, perasaan bersalah saya berubah menjadi positif karena adanya rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Selain itu, dapat menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian memotivasi diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu begadang walaupun alasan apapun. Mas Bian, tahu nggak kamu kenapa Bu Betty panggil ke sini? Saya tahu Bu, kalau saya tidak sering masuk. Kesalahan saya tidak mengikuti dan memperhatikan arahan dan bimbingan Dudi karena saya tidak sering masuk. Ya, karena kamu tidak sering masuk, tidak mendengarkan apa kata Dudi, berarti kamu punya alasan kenapa melakukan semua ini. Alasan kamu apa? Iya Bu, saya punya alasan karena saya malas masuk. Oh, karena malas. Mungkin kamu nggak nyaman dengan Dudi juga ya. Baik, kalau seperti itu sebenarnya kesalahan ini tidak kamu saja yang melakukan, banyak yang melakukan juga. Cuman semua ini harus kamu jadikan motivasi untuk ke depan lebih baik dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Mas Bian, berarti semua itu melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama.
Masih ingat nggak kesepakatan kelas yang kita buat bersama waktu itu? Iya Bu, masih ingat bahwa saya telah melanggar kesepakatan kelas, yaitu menghormati orang lain dan menghargai orang lain. Untuk kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya ingin mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Setelah melakukan praktek restitusi, perasaan bersalah saya berubah menjadi positif karena adanya rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Selain itu dapat menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian motivasi diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu bermalas-malasan untuk masuk. Demikian praktek segitiga restitusi dari kami. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Jadi itu kita menghukum anak tidak ada hukuman sekarang. Jadi adanya kita menuntun anak untuk mengerti akan kesepakatan kelas, menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas, dan kita tidak boleh harus menjadi kamu salah dan sebagainya, tidak boleh seperti itu. Contohnya itu, tapi suaranya kecil. Jadi itu nanti bisa berlanjut. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, kalau bisa kami jawab sekarang, saya jawab, kami jawab. Kalau tidak bisa, saya buka KPA dulu nanti. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita tekankan, kita memang ada kesalahan sedikit, bukan banyak tapi kesalahan sedikit, di mana kita itu membuat peraturan sekolah. Sebenarnya bukan peraturan sekolah, tetapi kesepakatan kelas, kesepakatan bersama. Jadi di mana peraturan itu harus kita buat bersama-sama. Kira-kira kalau anak usulnya apa atau terbebani, ya jangan. Makanya sekarang kenapa tidak dibuat seragam bersama? Menurut saya karena yaitu tadi berdasarkan masukan. Nanti pada ada yang anak bayar 50, bayar 1 juta itu mahal, ternyata yang satunya tidak, itu seperti itu. Jadi diambil tengah-tengah, buat sendiri atau beli sendiri seperti itu. Itu contoh yang untuk seragam ya. Kalau untuk pembelajaran kami sudah menerapkan Bapak Ibu. Jadi begini, seperti tadi yang saya atur, kami sudah menerapkan di kelas, yaitu membuat kesepakatan kelas yang pertama di kelas 12M multimedia 1 dan multimedia 2 karena kami mengajar di sana. Kemudian sudah menerapkan yang namanya Merdeka Belajar, di mana anak itu bebas menggunakan atau memilih aplikasi pembuat video karena kami teknik pengolahan audio video Bapak maternya, sehingga kami menerapkan anak-anak itu untuk memilih aplikasi yang anak-anak kuasai, yang anak-anak bakati sendiri. Tetapi tidak dicolokkan begitu saja. Saya juga mengikuti. Kira-kira kalau ini saya tungguin ini, kamu larinya kemana? Terus dengan tema yang sama. Temanya waktu itu yang pertama di awal Oktober itu adalah temanya waktu itu membuat menggabungkan efek khusus yang teks, ya teks hanya tulisan. Jadi mengenalkan tulisan itu ada anak-anak itu saya mau pakai aplikasi apa? Pakai Camcut Bu, oke. Yang satu ada yang KineMaster, yang satu ada Filmora, yang satu ada pakai apa itu Edit Pro itu boleh, silahkan pakai HP sendiri Bu, silahkan. Akhirnya diterapkan itu anak-anak cepat semangat semua di kelas. Makanya kita kalau di kelas itu menang aja bawa cekal HP, semuanya pegang HP karena memang kita pelajaran adalah online pakai HP, aplikasinya di HP semua. Akhirnya 4 jam semuanya mengirimkan. Itu semuanya tercover di dalam classroom, ada semua anak-anak mengirimkan semua. Alhamdulillah kita terapkan dan alhamdulillah juga sudah bisa di Merdeka Belajar sudah dirasakan anak-anak pada waktu kami. Kemudian yang perlu nanti kami kami ada masukan adalah bagaimana cara biar anak itu merasa nyaman di dalam sekolah ataupun di dalam lingkungan kita kelas. Yang pertama dari tadi kebersihan, Bapak Kepala menunjukkan kalau kebersihan di mana ada kebersihan kita nyaman, itu yang pertama. Yang kedua
Itu yang harus kita rubah pikir kita itu seperti itu. Kemudian yang ketiga dari aman, nyaman dalam lingkungan sekolah, kemudian jangan ada hukuman. Kenapa kemarin ranking dihapus? Rankingan dihapus karena kalau di ranking itu bukan dia hukuman, bukan dia itu merasa dapat prestasi. Aku untuk juara siji, juara tidak, tapi merasa anak-anak yang nilainya di bawah di ranking 2, 3 itu dia merasa dihukum. Bagaimana caranya kok dia senang? Iya, karena apa? Karena dengan aku kok ranking 2 ya, nilaiku kok segini. Ada anak yang seperti itu. Makanya kenapa sejarahnya rankingan rapot itu dihapus itu seperti itu, karena itu merupakan hukuman bagi sang anak. Itu seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Kalau menurut kami lagi, sebenarnya kita itu memang, saya sebenarnya cocok dengan guru, yaitu merangkul anak dengan cinta. Maksudnya bukan kita mencintai anak satu-satu, tidak, tetapi kita harus mengerti sang anak, bagaimana karakternya. Tidak harus semuanya dimarahi, tidak harus dengan suara keras dibengok, itu dan tidak. Bukan seperti itu pendidikan itu ternyata. Pendidikan itu kita merangkul supaya anak merasa nyaman, merasa butuh, dan merasa kita itu menjadi pendidik itu bisa numpang, bisa sharing dan lain sebagainya. Itu akhirnya nanti akan anak-anak seperti itu. Jadi mohon maaf teman-teman apabila kami salah dalam menyampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila tidak ada pertanyaan, saya tutup sekian. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Benar? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Punten juga, gini Bu Betty, sebenarnya itu sangat dan sangat harus kita terapkan di SMK sini. Memang kita mengajar itu tidak hanya memberi ilmu aja, tapi kita melatih, mendidik siswa, di mana siswa itu memahami arti yang sebenarnya pendidikan itu yang bagaimana, kan gitu. Jadi kenapa saya dulu setiap saya menerapkan itu, saya dengan siswa itu harus saya dekati, saya rangkul, saya tanya ada apa, kenapa, kayak gitu. Banyak sekali guru yang menentang. Hal itu dikira saya memanjakan siswa gitu, tapi itu salah. Sebenarnya dalam apalagi kita sebagai guru konseling ya, itu kita tidak boleh marah, membentak, apalagi menghukum. Jadi saya mohon kepada Bu Betty dan Bapak Kepala Sekolah, terutama ya Bapak Andri, biar guru-guru sini itu memahami bagaimana kalau mendidik yang sebenarnya kayak gitu. Jadi tidak hanya egonya saja, aku guru dan aku kudu manut, aku nggak seperti itu. Hanya itu tolong dan itu disosialisasikan kepada rekan-rekan guru, terutama guru-guru maba dan wali kelas. Ibu Betty Pamapunten hanya masukan sedikit aja itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Ini bukan masukan, tapi ini memang dasar pendidikan kita memang seperti itu. Cuman yang perlu kita rubah, yang susah itu, yang perlu merubah paradigma yang lama dengan yang sekarang itu adalah tugas kami semua. Terutama saya, kemarin memang saya ditugasi caranya bagaimana Bu Betty, monggo itu yang tahu masyarakat panjenengan bisa masyarakat panjenengan. Kalau tidak bisa dengan pendekatan yang secara misalnya 3 orang, 1 orang. Kalau tidak ada, biasanya matur bapak-bapak gitu. Jadi monggo itu yang menjadi tugas kami itu, tapi kami juga sangat membutuhkan dukungan panjenengan semua untuk merubah ini. Kami tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi apa kalau tidak didukung dengan panjenengan semua. Jadi itu yang menjadi itu Bapak, kami sangat setuju dengan Bu Nur. Jadi nanti yang kita yang di sini yang tugasnya adalah merubah paradigma itu. Jadi memang itu yang menjadi tugas dari kita sebagai pemikir awal, sebagai filosofi tadi, refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara itu seperti itu. Terima kasih Bu Nur untuk masukan dan pandangannya memang seperti itu. Cuma nanti kami kembali
kembalikan ke Bapak. Monggo mampu mengikuti Bapak. Monggo Bapak masukannya. Ya, terima kasih. Ini gagasan-gagasan yang memang cemerlang. Kalau saya dulu ketika saya mengajar, saya tidak kesepakatan kelas ya, tapi saya menamakan kontrak kelas. Ya, kontrak kelas. Jadi apa yang diinginkan kelas itu ya itu. Saya tidak pernah menghukum siswa saya yang terlambat, siswa saya yang orang nggak tugas, karena sudah mereka buat aturan sendiri. Termasuk yang terlambat itu hukumannya enteng kan. Dia hanya bercerita sejak dari bangun tidur sampai ke sekolah. Nah, nanti teman-teman yang akan mencari kesalahannya. Oh, berarti gue mergone telat mau bangunmu kesiangan. Mergone telat, mergone tidak mampir-mampir. Itu teman-teman sendiri yang merumuskan. Saya tidak akan menunjukkan salah dia. Itu nyatanya efektif. Jadi anak hanya bercerita sejak dia bangun tidur sampai dia ke sekolah. Efektif. Termasuk tadi makan minum di kelas, itu mereka yang buat. Makan minum di kelas nek konangan kudu berbagi satu kelas. Berbagi satu kelas. Itu kesepakatan dia sendiri. Saya hanya mengingatkan saja. Jadi enak. Oleh karena itu, pertama nanti mari kita, kalau kita ingin pembelajaran kita berhasil, beri pelajaran, kalau dalam bahasa saya adalah pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna. Ini saya tulis dalam buku saya yang pertama, dulu judulnya Pendidikan Karakter Berbasis Religius. Jadi pembelajaran bermakna. Anak itu akan tertarik dengan pembelajaran kita ketika dia ngerti pembelajaran kita itu untuk apa. Misalnya di matematika, oh trigonometri ini sesuk perlunya dulu gitu. Nah, seringkali kita guru itu hanya kita pintar ilmunya, tetapi kita tidak mampu menyampaikan pesan yang tidak kita bawa. Kalau soal materi itu anak-anak itu bisa cari dimanapun, tapi menyampaikan bagaimana dia menguasai ilmu itu untuk pembelajaran, untuk kehidupannya, itu tugas kita. Teknologi tidak mampu. Nah, maka mari ciptakan pembelajaran bermakna. Ketika kita sudah mengadakan pembelajaran yang bermakna dari siswa pada siswa, mudah-mudahan karakter terbentuk. Untuk pembelajaran bermakna itu, maka saya mengambil satu teori dari Jerman itu, enjoy learning. Jadi anak diciptakan untuk enjoy dalam pembelajarannya. Maka enjoy learning. Saya dulu pernah dikatakan ketika ada anak itu menurut guru yang lain itu waktu berpikir dan seterusnya, mengapa saya berani memberi nilai 8? Saya katakan, saya berani memberi nilai 8 bukan semata-mata nilai yang dia perlu sekarang. Saya berharap satu ketika nanti dia lebih baik. Karena apa? Ketika kita sudah menjustice anak dengan nilai yang jelek, anak itu mati sebenarnya. Terus diruangi belajar, dicukup dia terus. Akhirnya dia tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Jadi ini yang perlu empati kita kepada anak-anak ini yang perlu kita gali bersama. Oleh karena itu monggo nanti ini kaitan dengan guru penggerak itu memang arahnya sebenarnya hendak memperbaiki pendidikan lewat aksi guru-guru. Saya hanya tahu sedikit karena saya pernah menjadi instruktur di SMKPK. Cuma mau lanjut ke yang lain sudah mentok, nggak bisa, sudah terkunci semuanya. Aduh, susah. Itu saja. Jadi mari buat pembelajaran kita bermakna. Agar pembelajaran kita bermakna, tempuh yang enjoyable learning, yang pembelajaran itu menyenangkan bagi anak. Tidak usah terlalu materi harus tercapai sekian, tidak. Kurikulum memang seperti itu, tetapi materi apapun itu bisa diraih. Ketika kita mampu menumbuhkan motivasi, dia bisa belajar sendiri.
Yang terpenting bagi guru itu membuka motivasi dia untuk belajar, membuka motivasi dia untuk memiliki pengetahuan, bukan memberikan pengetahuan. Memang memberikan pengetahuan teknologi mampu, internet itu kira-kira. Tapi bagaimana kita menumbuhkan semangat, menumbuhkan motivasi, itu yang terpenting dari seorang guru. Teknologi boleh jadi mampu menggantikan, mengantarkan ilmu pada anak, tapi menumbuhkan motivasi dan karakter tidak pernah mampu dilakukan oleh teknologi secanggih apapun. Itu kuncinya. Itu saja tambahan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, Pak Uci, Pak Agus, besok daftar ke semua ya. Ini pokoknya kalau Mas Nadi mau jadi menteri, semuanya tujuannya kreatif. Kita bentuk kreatif, inovatif, kolaboratif, touch bagi guru yang lain dan kolaboratif. Terus ini main untuk kita ilmu, tapi kita harus bergerak. Pikiran kita, pembelajaran kita bagus, kreativitas harus menyesuaikan perkembangan zaman, teknologi, perkembangan IT, gitu ya. Ditambah lagi ilmu pengetahuan yang ada di lingkungan sekitar kita, budaya kearifan lokal itu jangan kita tinggalkan. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata salah dalam kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu, semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak SMK kita. Walaupun tentu saja dengan berbagai karakter di sini, jadi saya kira itu kita tutup acara aksi nyata dari calon guru penggerak Ibu Betty Rahayu ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sosialisasi dan aksi nyata modul 1. Salam Guru Penggerak.